Muncul wajahku. Iya. Oh, balen yo. Masa ngene aku sih. Bisa dipotong enggak? Stop ya. Ya apa iki cek gak ngerekam, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kami dari kelompok bab pernikahan dan talak, yaitu saya Widya Stuti dan teman saya Windy Chandra Kartika. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian menikah. Menurut ajaran Islam, secara etimologi, pernikahan atau nikah diambil dari bahasa Arab yaitu zawaja yang berarti pasangan dan nakaha yang berarti berhimpun. Dengan demikian, dari sisi bahasa atau etimologi pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, nikah adalah akad yang dilakukan atau laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal bersama Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hukum pernikahan tidak terlepas dari 5 macam tingkatan yang bisa disebut dengan al-ahkam al-khamsah, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Berdasarkan keadaan, hukum nikah dapat berubah sesuai dengan niat seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Sunnah artinya seorang yang telah mencapai kedewasaan, mempunyai bekal untuk menikah, tetapi tidak takut terjerumus dalam perbuatan zina, maka hukumnya menjadi sunnah. Kemudian hukum menikah bisa menjadi mubah atau boleh, yaitu jika orang tersebut mempunyai pendorong atau faktor yang melarang untuk menikah. Kemudian menjadi wajib hukumnya apabila seseorang itu sudah matang, kemudian memiliki biaya untuk menikah, secara finansial mampu maupun mental, kemudian dikhawatirkan ia akan terjatuh zina jika tidak melaksanakan pernikahan, maka hukumnya menjadi wajib. Kemudian makruh apabila seseorang itu dipandang sudah layak, sudah mampu, baik rohania maupun jasmania, secara finansial juga, tetapi tidak mempunyai maksudnya masih belum siap dalam hal finansial, tapi dia tidak bisa menahan
nafsu atau mengendalikan nafsunya, maka hukumnya menjadi makruh atau ia disuruh untuk berpuasa dahulu. Kemudian menjadi haram apabila niatan seseorang tersebut menikah untuk menyakiti seorang perempuan atau untuk hal-hal yang intinya hanya untuk permainan, maka itu akan menjadi haram hukumnya. Kemudian rukun nikah. Rukun nikah sendiri terbagi menjadi 5, yaitu ada calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, ijab dan qabul. Adapun calon suami ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu yang diantaranya beragama Islam, laki-laki atas keinginan dan pilihan sendiri, kemudian tidak beristri 4, atau termasuk istri yang telah dicerai tetapi dalam masa iddah, kemudian tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon istri, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya, mengetahui bahwa calon istri itu tidak haram baginya dan tidak sedang berihram haji atau umroh. Kemudian yang kedua, calon istri. Adapun syarat-syarat menjadi calon istri yaitu beragama Islam, perempuan, telah mendapat izin dari walinya, tidak bersuami dan tidak dalam masa iddah, tidak mempunyai hubungan mahram dengan calon suami, belum pernah dili'an, dituduh zina oleh calon suaminya. Jika perempuan janda, ia harus atas kemauan sendiri, tidak dipaksa oleh siapapun. Kemudian jelas ada orangnya dan tidak sedang haji atau umroh. Kemudian wali, yang ketiga adalah wali. Adapun syarat-syarat wali yaitu laki-laki, beragama Islam, balik, berakal, kemudian merdeka, adil, dan tidak sedang melaksanakan ihram haji atau umroh. Kemudian yang keempat adalah 2 orang saksi. Syarat-syarat menjadi seorang saksi yaitu 2 orang laki-laki, minimal 2 orang laki-laki, kemudian beragama Islam, balik, berakal, merdeka dan adil, bisa melihat dan mendengar, memahami bahasa yang digunakan dalam akad, tidak sedang mengerjakan ihram haji atau umroh, hadir dalam acara ijab dan qabul. Kemudian yang kelima, rukunnya ialah ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat ijab dan qabul ini, yang pertama menggunakan kata yang bermakna menikah atau mengawinkan, baik bahasa Arab maupun kata itu di dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah sang pengantin. Kemudian yang kedua, lafal ijab qabul diucapkan pelaku akad nikah. Yang ketiga, antara ijab dan qabul harus bersambung dan tidak boleh diselingi perkataan atau perbuatan lain. Kemudian yang keempat, pelaksanaan ijab dan qabul harus berada pada satu tempat serta tidak dikaitkan dengan suatu persyaratan apapun. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Kemudian lanjut, adapun mahram ya, tentang perempuan yang haram dinikahi. Untuk pengertian mahram sendiri adalah seorang baik laki-laki maupun perempuan yang haram dinikahi karena sebab-sebab tertentu yang menjadikan seseorang itu haram untuk dinikahi. Yang pertama, ada sebab haram dinikahi untuk selamanya, yaitu ada 4 macam. Yang pertama, sebab pertalian nikah. Terus ada juga haram karena nasab, sebab sepersusuan, dan wanita yang telah dili'an. Kemudian sebab haram dinikah sementara. Ada 5, yaitu pertalian nikah, sebab talak bain kubro,
memadu 2 orang bersaudara, beristri lebih dari 4 orang, dan berbeda agama. Kemudian di sini ada macam-macam pernikahan terlarang, di antaranya nikah mut'ah. Nikah mut'ah sendiri adalah nikah yang bertujuan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Kalau istilahnya itu nikah mut'ah zaman sekarang itu kawin kontrak. Jadi kayak gitu. Nah, nikah seperti ini tuh tidak diperbolehkan karena tujuan pernikahan nikah ini tuh dulu diperbolehkan, kemudian dilarang oleh Rasulullah karena ada hadis yang mengatakan bunyinya. Pernah Rasulullah SAW membolehkan pernikahan mut'ah pada hari peperangan Autas selama 3 hari, kemudian sesudah itu ia dilarang. Jadi tidak boleh. Kemudian nikah syighar atau kawin tukar. Nikah syighar adalah wali bagi seorang perempuan menikahkan yang ia walikan kepada laki-laki lain tanpa mas kawin, dengan perjanjian bahwa laki-laki itu akan memberikan imbalan, yaitu mau mengawinkan wanita di bawah perwaliannya. Jadi contohnya si A menikahkan anaknya bernama Fatimah dengan Imron tanpa mahar harta benda, dengan perjanjian Imron mau menikahkan wanita di bawah kemaluan masing-masing dari kedua wali tersebut. Kemudian Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak disahkan selamanya dan harus dibatalkan baik sesudah atau sebelum terjadi pergaulan. Kemudian nikah muhalil, nikah untuk menghalalkan. Nikah muhalil adalah nikah yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang akan dinikahi oleh bekas suaminya yang telah mentalak 3 agar dapat menikah lagi. Nah, jadi nikah muhalil ini bertujuan biar si istri ini bisa balik lagi ke suami pertamanya yang telah mentalak 3. Jadi dia nikah sama orang lain biar bisa balik lagi ke suami yang pertamanya. Nah, itu nggak boleh. Kemudian nikah beda agama. Nikah beda agama ini maksudnya adalah laki-laki muslim dilarang menikahi perempuan non-muslim, atau sebaliknya wanita muslimah dilarang menikahi laki-laki non-muslim. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'min, yaitu janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum ia beriman. Jadi kita tidak boleh menikah dengan seorang non-muslim sebelum seorang itu menjadi muslim. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Windy Chandra Kartika. Di sini saya akan menjelaskan tentang talak. Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa talak adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafal yang khusus. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu. Sedangkan menurut ulama Maliki, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan hubungan suami istri. Perbedaan definisi di atas menyebabkan perbedaan akibat hukum bila suami menjatuhkan talak raj'i pada istrinya. Sedangkan menurut Hanafi dan Hambali,
Perceraian ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali iddah istrinya yang telah habis. Mereka berpendapat bahwa bila suami jima dengan istrinya dalam masa iddah, maka perbuatan itu dapat dikatakan sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama Maliki mengatakan bahwa bila perbuatan itu diawali dengan niat, maka berarti rujuk. Sedangkan ulama Syafi'i mengatakan bahwa suami tidak boleh jima dengan istrinya yang sedang menjalani masa iddah. Dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk, karena menurut mereka, rujuk harus dilakukan dengan perbuatan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan. Selanjutnya, macam-macam talak. Dalam pembagian talak, dari segi cara suami menjatuhkan dilihat dari segi cara suami menjatuhkan talak pada istrinya. Talak dibagi menjadi dua, yaitu talak sunni. Talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istri dalam keadaan suci atau tidak bermasalah secara hukum syara, seperti haid dan selainnya. Talak bid'i, talak yang dijatuhkan suami pada istrinya dan istrinya dalam keadaan haid atau bermasalah dalam pandangan syar'i. Dan dilihat dari segi boleh tidaknya suami rujuk dengan istrinya, maka talak dibagi menjadi dua, yaitu talak raj'i dan talak bain. Talak raj'i, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, talak 1 dan 2, yang belum habis masa iddahnya. Dalam hal ini, suami boleh rujuk pada istrinya kapan saja selama masa iddah istri belum habis. Sedangkan talak bain, talak yang dijatuhkan suami pada istrinya yang telah habis masa iddahnya. Dalam hal ini, talak bain terbagi lagi pada dua, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya, talak 1 dan 2 yang telah habis masa iddahnya, suami boleh rujuk lagi dengan istrinya. Tetapi dengan akad dan mahar yang baru. Talak bain kubro adalah talak yang dijatuhkan suami pada istrinya, bukan lagi talak 1 dan 2, melainkan telah talak 3. Dalam hal ini, suami juga masih boleh kembali dengan istrinya, tetapi dengan catatan setelah istrinya menikah lagi. Tetapi dengan catatan setelah istrinya menikah dengan orang lain dan bercerai secara wajar. Oleh karena itu, nikah seseorang dengan mantan istri orang lain dengan maksud agar mereka bisa menikah kembali, muhalil, maka ia dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam salah satu hadisnya, talak 2, pernyataan talak yang dijatuhkan sebanyak 2 kali, dan mungkinkah suami rujuk dengan istri sebelum selesai masa iddah. Sedangkan talak 3, pernyataan talak yang bersifat final, suami dan istri tidak boleh rujuk lagi, kecuali sang istri pernah dikawini oleh orang lain, lalu diceraikan olehnya. Perceraian menurut Islam. Perceraian menurut Islam atau yang bisa disebut talak berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata talaqo, yutliqu, tolakan, yang semakna dengan kata tolik, yang bermakna al-irsal atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Talak yaitu melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat pernikahan.
Talak juga berarti memutuskan atau melepaskan ikatan pernikahan atas kehendak suami. Hukum-hukum talak. Menurut Imam Hambali dan Hanafi berpendapat bahwa talak ialah terlarang kecuali karena alasan yang benar. Sedangkan golongan Hambaliyah berpendapat bahwa talak hukumnya kadang wajib, kadang haram, kadang mubah dan sunnah. Talak diperbolehkan apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya atau sudah tidak lagi mencintai istrinya. Adapun syarat-syaratnya, benar-benar suami yang sah, yaitu keduanya berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Telah balik, tidak dibenarkan jika yang mutalak adalah anak-anak. Berakal sehat, yaitu tidak gila. Orang yang menjatuhkan talak harus dengan ikhtiar. Tidak sah menjatuhkan talak tanpa ikhtiar dan karena terlanjur dalam lisan. Orang yang menjatuhkan talak harus orang yang pintar, mengerti makna dari bahasa talak. Tidak sah orang yang tidak mengerti arti talak. Orang yang menjatuhkan talak tidak boleh dipaksa, tidak sah menjatuhkan talak dengan dipaksa. Dari segi waktu, talak sunni yaitu talak yang telah dijatuhkan sesuai tuntutan sunnah. Talak ini dilakukan oleh suami saat istri berada dalam keadaan suci. Sedangkan talak bid'i yaitu talak yang tidak memenuhi syarat talak sunni. Talak ini ada beberapa macam keadaan yang mana seluruh ulama telah sepakat menyatakan bahwa talak semacam ini hukumnya haram. Talak la sunni la bid'i yaitu talak yang tidak termasuk talak sunni dan talak bid'i. Sedangkan dari segi ketegasan, talak syarih adalah talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas serta tegas, dipahami sebagai pernyataan talak setelah diucapkan dan tidak diragukan lagi. Contoh kata talak syarih. Engkau saya talak sekarang juga. Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya farah sekarang juga. Dan lain sebagainya. Talak kinayah adalah talak dengan menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar. Talak ini memerlukan adanya niat pada diri suami. Contohnya yaitu, selesaikan sendiri segala urusanmu. Pergilah ke rumah orang tuamu, dan lain sebagainya. Sedangkan aturannya cerai dengan cara yang baik, lemah lembut kepada wanita pada saat menceraikannya, mempunyai saksi talak, memberikan sesuatu kepada istri saat bercerai sesuai dengan kemampuan seperti beras, perhiasan, uang, dan sebagainya, berprasangka baik kepada wanita yang ditalak, serta mengajukan lamaran kepadanya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.